Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Statistika Pendidikan dengan kode mata kuliah MPDR 5202. Topik yang akan dibahas pada program ini adalah uji hipotesis. Dengan sub-sub pokok bahasan adalah definisi hipotesis, macam kekeliruan dalam hipotesis, langkah-langkah pengujian hipotesis, dan yang terakhir adalah alternatif hipotesis dalam menentukan daerah kritis. Yang pertama, kita akan membahas definisi hipotesis. Hipotesis atau pernyataan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang dituntut untuk melakukan pembuktiannya. Jadi, kalau dalam penelitian, setelah akhir dari bab 2, yaitu yang berisi teori dan kemudian landasan teori, maka akhir dari bab 2 ini kita akan membuat hipotesis berdasarkan teori atau berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Jadi ini merupakan suatu pernyataan sementara yang secara teori dianggap benar. Tetapi berikutnya dalam bab berikutnya, bab 3 dalam membuat tesis atau penelitian, maka akan digunakan data empiris untuk membuktikan hipotesis tersebut. Nah, hipotesis statistika itu adalah jika perumusan atau pernyataan dikhususkan mengenai parameter populasi. Jadi parameter populasi ada banyak, antara lain mu atau rata-rata, pi atau proporsi, misalnya rho atau sigma kuadrat yaitu varian. Jadi besaran-besaran milik populasi yang tidak diketahui, ini yang akan kita uji dalam uji hipotesis. Pengujian hipotesis, yaitu hipotesis statistika, adalah suatu asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau mungkin salah mengenai satu atau lebih populasi. Jadi nanti kebenaran hipotesis statistika akan dilihat di dalam empiris. Bisa saja hipotesis yang H0 diterima atau H0 ditolak. Nanti hasil dari empiris itu yang akan menentukan. Contoh misalnya, dalam contoh berikut, standar UN matematika di Indonesia adalah 70. 70 ini ditentukan dari hasil-hasil sebelumnya. Rata-rata beberapa tahun sebelumnya itu 70 atau kurang tetapi sekitar 70 sehingga dapat dikatakan bahwa bolehlah distandarkan nilai UN matematika 70. Nah, ini seperti yang ada di dalam modul, misalnya kasus Pak Hasan, Kepala Dinas Provinsi A, ingin mengetahui bagaimana nilai UN murid-murid di provinsinya terhadap standar UN. Ada banyak model hipotesis, yaitu bisa pihak kiri, pihak kanan, atau dua pihak. Tergantung dari masalah yang disampaikan dalam soal. Jadi misalnya dalam contoh tadi, standar UN matematika di Indonesia 70. Kemudian Pak Hasan, Kepala Dinas Provinsi A, misalnya murid-muridnya Pak Hasan di dalam sekolah-sekolah se-provinsi A ini, rata-rata nilainya lebih dari 70. Pak Hasan bisa saja bertanya-tanya dalam hati, benarkah murid-murid di daerah saya atau di tempat kerja Pak Hasan, yaitu Dinas Provinsi A, di Provinsi A ini apakah murid-muridnya benar-benar sudah mencapai 70 atau belum? Nah, kalau Pak Hasan, perkiraan Pak Hasan bahwa sudah mencapai lebih dari 70, maka Pak Hasan akan membuat hipotesis alternatif yang akan diuji,
yaitu disebut H1 yang bawah itu hipotesis alternatif, yang atas itu hipotesis 0. Hipotesis alternatif Pak Hasan adalah karena Pak Hasan itu ingin mengetahui apakah nilai murid-muridnya sudah mencapai lebih dari 70, maka Pak Hasan boleh menulis mu lebih dari 70 untuk H1. Sehingga kita menentukan H0 dan H1 melihat masalah di dalam soal. Jadi tidak perlu dihafalkan, tetapi kita melihat masalah dalam soal. Dalam hal ini Pak Hasan ingin mengetahui apakah sudah lebih dari 70 atau belum. Sehingga nanti H1-nya dirumuskan mu lebih dari 70, H0-nya mu kurang dari sama dengan 70. Berikutnya, ada keraguan dalam pikiran Pak Hasan yang ingin dipastikan dalam penelitian. Misalnya Pak Hasan nanti mengambil 100 sampel. Jadi dalam hal masalah Pak Hasan ini, populasinya adalah semua murid SD kelas 6 di Provinsi A. Sampelnya adalah 100 murid SD yang ditentukan Pak Hasan secara acak. Jadi dalam statistika, pemilihan sampel harus secara acak. Maka hipotesis yang mungkin H0 mu kurang dari sama dengan 70, H1 mu kurang lebih dari 70. Selanjutnya, ada dua jenis kekeliruan yang terjadi dalam pengujian hipotesis. Jadi ada yang sesungguhnya terjadi, yaitu jika H0 benar yang sesungguhnya, dan ada bisa terjadi yang sesungguhnya adalah H0 salah. Kemudian diuji, maka hasil pengujian bisa saja menerima H0, bisa saja menolak H0. Kalau H0 benar dan H0 diterima, maka tidak terjadi kesalahan. Atau H0 salah dan H0 ditolak, maka tidak terjadi kesalahan. Akan terjadi kesalahan jika H0 yang sebenarnya itu salah, tetapi diterima. Maka akan terjadi jenis kesalahan yang disebut sebagai kesalahan beta. Nah, sebaliknya jika H0 benar, tetapi H0 ditolak, maka akan terjadi jenis kesalahan alfa. Kesalahan alfa inilah yang nanti akan kita sebut sebagai taraf signifikansi. Adalah kesalahan yang dibuat pada waktu menguji hipotesis jika kita menolak H0, tetapi sesungguhnya H0 itu benar. Dengan kata lain adalah peluang menolak H0 yang benar. Dalam pendidikan, kita biasa menggunakan alfa 0,05. Ada juga alfa 0,01, tetapi di dalam pendidikan kita selalu menggunakan 0,05. 0,01 digunakan dalam pengadilan atau dalam keputusan-keputusan yang menentukan hidup mati seseorang. Jadi kalau dalam pendidikan kita pilih alfa sama dengan 0,05. Kesalahan jenis 2 atau beta adalah kesalahan yang dibuat pada waktu menguji hipotesis jika kita menerima H0 tetapi sesungguhnya H0 itu salah. Dengan kata lain adalah peluang menerima H0 yang salah. Biasanya dalam hipotesis, kesalahan beta ini kita tidak begitu memperhatikan. Yang kita perhatikan dan dianggap penting adalah kesalahan alfa. Nah, kesalahan alfa ini tidak mungkin dibuat sangat kecil, karena kesalahan kan inginnya dibuat sangat kecil, bagusnya kalau dibuat sangat kecil. Tetapi kalau dikecilkan lagi, maka betanya akan membesar. Jadi ada kesalahan lain yang membesar, sehingga mengapa kita memilih tepat 0,05? Karena pertimbangan seperti itu. Jadi ini adalah 0,05 adalah kesalahan alfa yang sudah diperhitungkan yang terbaik. Kemudian tipe kekeliruan tadi sudah saya sebutkan yaitu alfa dan beta. Jadi alfa merupakan peluang membuat kekeliruan tipe 1. Disebut juga taraf signifikansi atau taraf arti atau taraf nyata. Banyak orang menggunakan istilah-istilah yang berbeda-beda.
Nah, kita membacanya alfa sama dengan 0,05 atau taraf nyata 5%. Artinya apa? Kira-kira 5% dari tiap 100 kesimpulan akan menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Atau kira-kira 95% yakin bahwa kesimpulan yang dibuat benar. Peluang salahnya atau kekeliruan sebesar 5%. Nah, berikutnya pemirsa, bagaimana pengujian hipotesis? Langkah atau prosedur untuk menentukan apakah menerima atau menolak hipotesis ini merupakan hal yang penting dalam pengujian hipotesis. Kita nanti akan menolak atau menerima hipotesis 0. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengujian hipotesis. Jadi dalam membuat pengujian hipotesis itu ada semacam pakemnya ya, atau yang harus ditulis dalam merumuskan hipotesis. Yang pertama adalah merumuskan H0 yang sesuai, tulis secara matematis diikuti penjelasan artinya. Jadi dalam contoh Pak Hasan tadi di atas, maka apakah H0-nya? H0 biasanya sesuatu yang seharusnya terjadi, yang baik gitu. Contoh misalnya lagi yang untuk menjelaskan tentang konsep ini. Jadi kalau di dalam misalnya ada roti ya, produksi roti, 1 kotak roti di situ ditulis neto 1 kilogram atau 1000 gram. Nah, andaikan saya membeli banyak roti dalam kaleng itu, saya membeli kemudian saya timbang 950 gram, beli lagi 980 gram, beli lagi 910 gram. Jadi yang saya beli, contoh-contoh yang saya beli ini kok banyak yang kurang. Nah, saya ingin tahu apakah benar-benar sekarang ini tulisannya neto 1 kilogram tetapi ternyata tidak ada 1000 gram. Nah, saya sudah curiga. Jadi penelitian itu ingin mengetahui apakah benar sekarang ini produksi roti X ini, saya sebutkan roti X yang tulisannya neto 1 kilogram, tidak 1 kilogram benar-benar, ternyata kurang nih, banyak yang kurang. Nah, hipotesis yang saya menduga, dugaan sementara saya adalah kurang dari 1000 gram. Nah, ini yang akan saya buktikan. Maka itu yang akan ditulis di dalam H1 atau hipotesis alternatif. Yaitu mu rata-rata berat roti kurang dari 1000 gram. H0-nya adalah yang baik apa kalau ada produksi roti tulisannya neto 1000 gram atau 1 kilogram. Maka yang baik adalah beratnya benar-benar sama dengan 1 kilogram atau 1000 gram. Jadi H0-nya adalah mu sama dengan 1000. Karena yang seharusnya demikian, jangan ditulis H0-nya mu lebih besar sama dengan 1000. Karena kalau lebih besar dari 1000, itu juga nggak bagus. Gitu. Pabriknya bisa merugi, misal seperti itu. Tapi kalau dalam kasus Pak Hasan, maka tadi yang rata-rata UN murid-muridnya Pak Hasan di Provinsi A, sementara standar UN-nya 70, maka H0-nya bagaimana? H0-nya adalah murid-murid Pak Hasan kan boleh lebih dari 70. Dan bagus kalau nilainya lebih dari 70. Tidak seperti roti tadi. Kalau roti yang bagus apa ya? Persis sama dengan yang ditulis netonya itu. Jadi kalau dalam kasusnya Pak Hasan, maka H0 adalah mu lebih dari sama dengan 70. H1-nya mu kurang dari 70 karena Pak Hasan merasa murid-muridnya kok banyak yang nilainya di bawah, misalnya seperti itu. Jadi uji hipotesis bergantung dari masalah di dalam soal atau masalah di dalam penelitian atau masalah di dalam tesis atau skripsi. Nah, langkah yang pertama adalah tadi merumuskan hipotesis yang
sesuai, kemudian hipotesis nolnya sesuai, hipotesis alternatifnya atau H1-nya sesuai juga seperti yang ada di dalam masalah. Kemudian merumuskan hipotesis H1-nya atau tandingannya yang sesuai. Kemudian pilih taraf nyatanya sebesar alfa yaitu 0,05 dalam hal pendidikan. Yang berikutnya pilih uji statistik yang sesuai dan tentukan daerah kritisnya. Daerah kritisnya adalah daerah penolakan H0, yaitu yang luasnya di bawah kurva itu peluangnya 0,05 atau sebesar alfa. Selanjutnya kita hitung nilai statistika dari sampel acak berukuran N. Nah, kemudian yang sebaiknya ukuran sampel ini adalah cukup besar. Andaikan terpaksa tidak bisa mendapatkan sampel yang cukup besar, maka ada cara yang berbeda. Berikutnya kita buat kriteria tolak H0 jika statistik mempunyai nilai dalam daerah kritis, yaitu yang biasa dalam kurvanya itu kita gambar, kita arsir, ya, yang seluasnya itu luasnya adalah 0,05 itu. Selain itu H0 diterima. Selanjutnya kita buat kesimpulan dan interpretasi dari hasil penelitian. Berikutnya, hipotesis lambangnya bisa macam-macam, bisa hipotesis nolnya bisa H0, bisa H saja. Kemudian hipotesis tandingan bisa A, bisa H1. Ini adalah cara penulisan lambang saja. Pasangan H0 melawan H1 menentukan kriteria pengujian yang terdiri dari daerah penerimaan dan daerah penolakan hipotesis. Daerah penolakan hipotesis disebut juga daerah kritis. Yang biasa dalam buku-buku itu diarsir, yaitu seluas alfa. Kalau yang diuji itu parameter theta tadi sudah saya sebutkan, kita bisa saja menguji rata-rata. Nah, yang dibahas selanjutnya nanti adalah menguji rata-rata, bisa juga menguji proporsi, bisa juga menguji simpangan baku, dan seterusnya. Semua adalah besaran milik populasi yang diuji. Nah, berikutnya pengujian parameter theta. Hipotesis mengandung pengertian sama. Hipotesis bisa saja H0-nya itu sama dengan. H1-nya bisa lawan, H1-nya sama dengan pula. H1-nya bisa saja lebih besar, sama dengan sebuah bilangan. H1-nya bisa juga tidak sama dengan, atau H1-nya melawan kurang dari. Jadi bisa dua pihak, bisa satu pihak. Ya, kalau pihak kiri atau pihak kanan bergantung tanda lebih besar lebih kecilnya. Nah, semua hipotesis ini para pemirsa dan para mahasiswa tidak perlu menghafalkan. Tetapi kita melihat masalah di dalam soal seperti tadi yang saya contohkan. Jadi bagaimana rumusan H0 dan H1 disesuaikan dengan masalah. Apa sih yang mau diuji? Apa sih yang ingin diketahui? Itu biasanya masuk di dalam H1. Tetapi yang seharusnya terjadi atau yang baik bisa terjadi, itu yang masuk H0. Nah, selanjutnya, jika hipotesis alternatif mempunyai rumusan tidak sama, maka dalam statistika digunakan dua daerah kritis, masing-masing ujung distribusinya bisa saja normal, bisa juga distribusi T, maka ujung-ujungnya adalah karena luas di dalam daerah yang diarsir harus sebesar alfa, maka sebelah kiri setengah alfa, sebelah kanan juga setengah alfa. Ini yang disebut uji dua pihak. Apa ciri-cirinya uji dua pihak? H1-nya itu tandanya tidak sama dengan. Nah, berikutnya lagi, uji pihak kanan. Maka dalam statistika ini ada yang namanya uji pihak kanan jika tandanya lebih besar dari. Jadi dalam H1-nya itu tandanya lebih besar. Maka dalam distribusi statistik yang digunakan terdapat
satu daerah kritis yaitu di sebelah kanan. Daerah yang kritis yang di sebelah kanan yang di RC itu sebesar alfa karena tidak dibagi dua. Kalau yang tadi dibagi dua. Nah, sebaliknya untuk daerah kritis atau uji hipotesis yang kurang dari yaitu uji pihak kiri, maka daerah kritisnya itu di sebelah kiri seluas alfa juga, itu adalah daerah penolakan H0. Nah, kemudian skema uji hipotesis, jadi sebetulnya pertama kita akan lihat banyaknya populasi. Kalau banyaknya populasi bisa 1, bisa 2, bisa lebih dari 2. Nah, kalau 1 maka kalau kita akan menguji rata-rata, maka kita akan melihat satu populasi apakah sigmanya atau standar deviasinya diketahui atau standar deviasinya tidak diketahui. Jika standar deviasinya diketahui, maka kita menggunakan uji Z. Jika sigma atau standar deviasinya tidak diketahui, maka kita menggunakan uji T. Sedangkan kalau menggunakan SPSS, uji untuk satu populasi ini, kita gunakan one sample t-test. Kemudian untuk populasi yang banyaknya 2 populasi, ini bisa 2 hal, yaitu saling bebas. Jadi yang kita uji itu saling bebas. Contoh misalnya kita akan menguji apakah kemampuan berpikir kritis matematika kelas A lebih tinggi dari kelas B gitu. Sedangkan kelas A dan kelas B jumlahnya anak berbeda dan tidak saling bergantung. Ya, kelas A bisa terjadi secara bebas, bagaimana distribusi nilainya bisa bebas. Kemudian kelas B juga bisa bebas distribusi nilainya. Maka ini kita gunakan 2 populasi yang saling bebas. Nah, kita akan bagi menjadi 3, yaitu jika sigma kelas A atau standar deviasi kelas yang pertama sama dengan yang kedua dan diketahui, maka kita menggunakan uji Z. Jika sigma atau standar deviasi kelas yang pertama tidak sama dengan kelas yang kedua dan diketahui, kita juga menggunakan uji Z dengan rumus yang berbeda. Nah, jika sigma yang pertama tidak sama dengan sigma yang kedua dan tidak diketahui, maka kita menggunakan uji T. Kalau kita mau menggunakan program SPSS, maka yang dipakai adalah independent sample t-test. Sedangkan untuk 2 populasi yang lain, yaitu populasi yang berpasangan. Berpasangan adalah apa, seperti apa kasusnya. Jadi kalau misalnya saya akan memberikan perlakuan atau treatment pada satu kelas, saya akan uji dulu, saya beri tes sebelum perlakuan atau sebelum treatment, saya beri pretest. Berikutnya diberi perlakuan, misalnya pembelajaran dengan menggunakan alat peraga dalam matematika misalnya. Kemudian selanjutnya kita uji dengan post-test. Nah, hasilnya akan kita bandingkan. Apakah ada peningkatan atau tidak, atau tetap, atau menurun? Nah, ini disebut sampel berpasangan. Karena apa? Setiap anak mempunyai 1 pretest dan 1 post-test. Anak satu lagi, 1 pretest dan 1 post-test. Sehingga banyaknya sampel untuk pretest pasti sama dengan banyaknya sampel untuk post-test. Karena masing-masing anak memiliki 1 nilai pretest, 1 nilai post-test. Ini yang disebut populasi, 2 populasi uji, 2 populasi berpasangan. Kalau dalam SPSS kita gunakan pair sampel t-test. Nah, kemudian untuk populasi yang lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, misalnya kita akan menguji rata-rata dari kemampuan matematika, misalnya kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, atau lebih, maka kita akan gunakan analisis varian.
Dalam hal ini dengan menggunakan analisis varian hanya akan bisa mengetahui ada atau tidak ada perbedaan. Nanti hipotesisnya adalah H0 semua sama, H1 minimal ada satu tanda tidak sama dengan. Nah, dalam analisis varian maka kita hanya berhenti sampai di situ. Mengetahui ada tanda tidak sama dengan. Nah, selanjutnya untuk mengetahui tanda tidak sama dengan itu di mana, apakah mu A tidak sama dengan mu B ataukah mu A tidak sama dengan mu C, yang mana itu nanti akan digunakan analisis lanjut yang disebut post hoc atau LSD. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.